Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mata kuliah admin jaringan materi DHCP server. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal DHCP di server dan juga bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP pada server dan klien agar saling terhubung. Jadi di sini ada penjelasan singkat ya. Jadi DHCP merupakan network protokol yang digunakan untuk mengaktifkan host komputer agar bisa otomatis memasukkan IP address dan jaringan yang berhubungan, konfigurasi jaringan yang berhubungan dari server. Jadi intinya itu otomatis mengisi IP address. Jadi begitu ya kegunaan DHCP. Jadi beda sama static. Oke, langsung saja di sini kita mulai. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Karena kita terdapat server dan klien, kita memiliki dua virtual machine. Jadi buat kalian yang masih memiliki satu, mungkin bisa di-clone terlebih dahulu. Jadi jangan install lagi biar cepat. Jadi seperti saya ya, di ini Ubuntu clone. Jadi caranya kalau di VirtualBox, ini diklik kanan, virtual mesinnya, lalu di-clone. Di sini isi infonya, lalu next, dan di sini pilih full clone, lalu klik clone. Jadi seperti itu untuk membuat virtual machine duplikat, jadi agar lebih cepat. Karena kalau kita install lagi akan lebih lama. Kemudian sebelum kita mulai, jadi ini kita perlu konfigurasi jaringan dari virtual machine masing-masing. Jadi ini cukup penting ya. Jadi ini mempengaruhi keberhasilan dari praktek kali ini. Jadi pada virtual machine Ubuntu, ini akan saya jadikan server. Lalu untuk Ubuntu clone ini akan saya jadikan klien. Jadi pada server ini di networknya itu pada adapter 2 itu diklik lalu di enable. Jadi awalnya ini terdisable. Di enable lalu ini pilih internal network. Jadi kalian pilih internal network. Lalu namanya ini default aja innet. Jadi jika sudah, kita lanjut konfigurasi di Ubuntu clone. Jadi di klien ini networknya kita pakai adapter 1, lalu di sini kita ganti ya jadi internal network. Jadi sama seperti di konfigurasi server, hanya saja ini di adapter 1. Oke, jika sudah, maka kita perlu konfigurasi server dulu ya. Jadi di sini saya buka Ubuntu dulu. Jadi sambil menunggu bisa saya bacakan ya. Jadi pada DHCP ini membutuhkan paket yang namanya ISC DHCP server. Jadi ini perlu diinstal terlebih dahulu agar bisa menjalankan DHCP service pada sistem operasi kalian. Nah, di sini saya buka terminal. Di sini install ya, sudo apt. Ini terserah pakai get atau tidak, tidak apa-apa terserah. Jadi seperti ini kebetulan saya sudah install ya. Jadi buat kalian belum install terlebih dahulu. Lalu ini kita juga perlu mengkonfigurasi interface kita. Jadi untuk mengkonfigurasi interface network pada sistem operasi kita bisa buka ini text editor. Saya menggunakan Gedit, bisa menggunakan Nano atau Vim terserah. Di sini saya menggunakan Gedit. Ini kita masukkan ini etc network interface. Nah, di sini tuh bisa dulu. Di sini awalnya itu biasanya kosongan atau sudah ada beberapa konfigurasi. Jika udah beberapa konfigurasi, misalnya seperti ini ya, auto gini, yang dari base-nya itu mungkin bisa dikomen dulu. Jadi komennya dikasihin ya, pagar seperti ini. Jadi seperti ini, pagar. Cuma ini enggak saya, soalnya ini yang akan dimasukkan gitu. Jadi jika kalian sudah buka network interface, maka kalian bisa ini ya, memasukkan kode seperti ini. Jadi karena pada server ini terdapat dua adapter, jadi NP0S3 dan ini namanya NP0S8. Jadi pada NP0S3 ini kita setting sebagai DHCP
init DHCP, lalu ENP0S8 itu sebagai static. Karena static maka kita perlu mengkonfigurasi IP address dan netmasknya. Di sini saya menggunakan ini ya 192.168.11. Lalu netmasknya 255.255.250. Jadi seperti ini ya, ikuti pada file saya. Oke, jika sudah delete maka ini oh ya saya lupa, jadi jika kalian ini ya belum punya paket ini, sudo if apt get install if updown. Jadi install dulu ya. Jadi ini gunanya untuk menyalakan network interface kita atau mematikan. Jadi kita bisa lihat dari sini IPA. Oke, di sini ya. Di sini terdapat ini kan ada ini ya, NPS 3 S8. Jadi setelah kalian mengkonfigurasi ini sudo gedit etc network interface, kalian bisa lakukan if up. Jadi saya gini ya, sudo if, atau jaga-jaga aja if down if up gitu ya. Jadi if down ini NP0S3, jadi nama interface kalian. Jadi ada dua kan, NP0S3 sama S8. Itu keduanya sama-sama di up. Jadi ini awalnya saya down dulu. Lalu ini saya itu nyalakan if up NP0S3. Oke, sudah. Lalu di sini saya ini ya, if down yang S8. Lalu kita if up yang S8 lagi. Oke, jika sudah maka ini ya sudah ter-apply konfigurasi tadi yang sudah kita ubah. Jadi jika sudah maka kita bisa mengkonfigurasi DHCP kita. Jadi DHCPD kita ini. Jadi di sini buka ini ya, file etc default esc DHCP server. Jadi bukanya di sini. Sudo gedit etc default sc DHCP server. Nah, di sini itu nanti terdapat ini ya. Paling bawah biasanya itu terdapat interface gini. Jadi ada dua versi. Jadi ada yang hanya interface saja. Nah, tapi kalau di saya itu ada V4 dan V6. Jadi semisal kalian cuma satu seperti di sini ya. Cuma satu itu langsung aja kalian isi dengan interface kalian. Di sini saya menggunakan yang static tadi ya. Jadi jangan gunakan yang DHCP. Jadi gunakan static. NP0S8 kan static. Jadi saya masukkan ke ini. Jadi saya isi dua-duanya gitu. Untuk V4 dan V6. Jadi kalau misal cuma ada satu interface, maka kalian hanya perlu masukkan NP0S8 aja langsung. Nggak usah buat seperti ini. Jadi langsung dimasukkan saja. Jika sudah, jangan lupa di save. Lalu di sini kita mengkonfigurasi dhcpd.conf. Jadi pada dhcpd.conf ini terdapat ini ya, isi konfigurasi. Jadi kita buka ya. Git etc dhcpd.conf. Nah, di sini itu ini. Di sini terdapat konfigurasi yang diubah. Jadi terutama itu yang ini. Yang kita ubah itu yang ini. Jadi di sini itu ada line itu namanya autorative. Jadi ini awalnya di komen gitu, ada komennya. Jadi seperti ini. Jadi kalian hilangkan komen dari autorative. Lalu pada ini ya, di konfigurasi ini itu saya menggunakan template ya. Template dari dhcp.conf itu sudah disediakan. Jadi di sini ini awalnya di komen semua ya. Jadi seperti ini. Saya tunjukkan ya. Jadi awalnya di komen semua seperti ini. Nah, jika kalian ini di komen semua maka kalian ini hapus ya. Jadi awalnya kurang tutup, lalu di option ini kalian hilangkan. Lalu pada ini subnet range. Jadi yang dieksekusi hanya line ini saja. Dari sini sampai sini. Jadi yang di komen itu nggak dieksekusi. Jadi ini yang penting ya. Jadi di sini kan subnet ini nilainya saya pada itu ya, di NPS 08 kan saya isi 101 kan. Nah, ini subnetnya itu saya isi 0. Jadi sebagai network ID 0. Lalu netmasknya sesuaikan dengan IP yang sudah kalian buat tadi. Jadi kan saya 255.255.250.
Lalu range-nya ini ya dimulai dari 2 karena satunya itu nanti dibuat routers, option dari routers. Jadi dimulai dari 2 sampai 254. Jadi ini adalah range dari IP yang akan di-assign oleh DHCP. Jadi pada klien itu nanti akan di-assign di antara ini ya range-nya. Jadi antara 102 sampai 1254. Lalu di sini terdapat subnet mask, jadi sama ya, subnet mask kalian isi, lalu routers ini kalian isi satu ya. Jadi kayak network ID gitu. 1911. Lalu ada sini yang paling terakhir gitu. Jadi 255. Jadi ini sebagai broadcast. Lalu jangan lupa ini kurung kurang tutupnya kalian uncomment. Lalu jika sudah kalian bisa ini ya, bisa di close. Oke lah. Jika sudah maka kita bisa ini melakukan restart dari service ISC DHCP server ini. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita restart agar bisa terapply konfigurasi yang baru. ISC DHCP server.service ini saya tulis ini ya, restart. Oke, jadi jika sudah restart, habis itu kita lihat statusnya apakah aktif gitu. Nah, jadi aktif ya running. Jadi kalau misal kalian nggak running mungkin ada yang error gitu. Jadi periksa lagi konfigurasi kalian misal ada yang error. Oke, jadi seperti itu ya pada DHCP server. Lalu kita beranjak ke DHCP client. Jadi di sini saya jalankan lagi ya di logo client ini. Saya start. Kita mulai mengkonfigurasi di client. Oke, di sini saya login. Lalu setelah login kita buka terminal. Nah, di sini kita lihat konfigurasi IP-nya. Jadi di sini langsung dengan IP A. Di sini bisa kita lihat di INP0S3, jadi interface ini. Itu IP-nya kita lihat loh. Jadi 102. Jadi itu ya sesuai dengan range pada DHCP tadi. Jadi ini mengikuti DHCP server. Jadi sudah terhubung berarti. Nah, cara mengetahui agar terhubung itu bisa kita lihat juga di server. Jadi di server nanti ada bekas history gitu kayak leases namanya. Jadi kita lihat di sini. Saya gunakan cat. Itu terdapat di var lib dhcpd.leases. Nah, di sini terdapat ini ya. Di sini nanti akan terdapat seperti ini, list ini sebelumnya yang sebelumnya. Jadi ini saya pada sebelumnya ini jadi tercetak ya, terlacak, lalu ini barusan ya. Karena mungkin saya lakukan restart service. Jadi akan tercetak lagi listnya. Jadi akan dijelaskan detail-detail itu. Jadi jika sudah ada list di sini dan IP-nya sudah terhubung dengan range yang disediakan oleh DHCP server, maka DHCP kita berhasil terkonfigurasi. Jadi DHCP client itu berhasil terkoneksi dengan DHCP pada server. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan materi saya pada saat kali ini. Apabila mungkin tadi ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.